Pemerintah Kalurahan Banyuraden adakan pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati perlindungan anak Selasa pagi tanggal 6 Januari tahun 2026, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Perlindungan Anak Sleman, Dimas Arianto dan Budi Ardiyandani. Pembinaan yang diikuti anggota BPKAL, PKK, tokoh masyarakat, dan Satgas PPA Kalurahan Banyuraden. Juga dihadiri Hendi Indra Utama Carik, Agus Nurdalmadi Kamituwo, Quintartiningsi Pospo Putri Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Banyuraden, Suyanto Babin Kamtipmas, dan Heri Prabowo Babinsa. Anak yang umumnya memiliki fisik dan perkembangan mental yang lebih lemah daripada orang dewasa sehingga sangat rentan menjadi korban kekerasan. Dalam hal fisik, anak cenderung lebih kecil dan kurang kuat dibandingkan orang dewasa. Dari segi mental, anak seringkali lebih rentan dan cenderung mudah dipengaruhi, sehingga memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap mereka. Anak idealnya dilihat sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang dewasa, namun tidak semua orang menyadari hal tersebut. Ironisnya, sebagian orang dewasa malah mengeksploitasi anak demi memenuhi kepentingan dan ambisi pribadi, yang pada akhirnya memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini menjadikan respons pemerintah Kalurahan Banyuraden untuk sering mengadakan sosialisasi perlindungan terhadap kekerasan pada anak. Dalam sambutan pembuka, Hendi Indra Utama Carik Banyuraden menuturkan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan, baik melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Kami rutin selalu mengajak untuk terus bisa meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan di keluarga, khususnya yang ada di Kelurahan Banyuraden, baik dari program-program dari PKK, program-program dari Posyandu terkait dengan balita, dan seterusnya. Belum lama juga untuk saudara-saudara kita kelompok rentan, kelompok disabilitas, itu rutin juga tiap tahun kami berikan program pemberdayaan. Belum lama di bulan Desember itu kita ajak ke Bantul untuk outing, untuk bisa istilahnya biar teman-teman kita kelompok rentan tambah bahagia, bisa berbaur dengan sesama, dengan kami di pemerintah dan seterusnya. Kami juga ada kelompok forum anak di Kalurahan Banyuraden, yang mana itu juga salah satu upaya dari pemerintah kelurahan untuk terus bisa mendampingi, mensinergikan kelompok komunitas anak-anak dengan kegiatan yang ada di pemerintah kelurahan. Dan tentunya ke depan harapannya nanti apa yang sudah coba kita laksanakan melalui program kegiatan tersebut nantinya bisa benar-benar membawa dampak manfaat khususnya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Banyuraden. Dan di kesempatan ini pula nanti harapannya kami juga mohon arahan kembali, mohon pendampingan kira-kira dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan itu sejauh ini apakah masih harus ada evaluasi atau harus ditingkatkan dari segi bagian mana, nanti kami mohon arahan khususnya dari Bapak Ibu narasumber. Juga tidak menutup kemungkinan pada Bapak Ibu yang rawuh dari unsur lembaga ataupun unsur masyarakat, barangkali di kewilayahan nanti ada sesuatu kaitan dengan tema sosialisasi ini yang bisa disampaikan. Saya kira menjadi tepat ketika nanti disampaikan di forum ini. Seperti ada program masuk pembinaan, entah itu dari kampus, dari LSM dan lain sebagainya, kami biasanya juga minta untuk diberikan fasilitasi sosialisasi terkait dengan potensi KDRT. Adalah perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu kaitannya dengan anak memerlukan perlindungan khusus. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu wonten 15 kategori. 15 kategori. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak yang terlantar, anak yang disabilitas, dan tadi juga disampaikan ada anak disabilitas yang
rekreasikan. Nah itu juga mohon nanti ada dokumentasinya. Kemudian ada SLB. SLB itu masuk sini ya. Ya itu juga nanti disampaikan berapa jumlah anak Banyuraden yang dididik atau masuk dalam kegiatan SLB itu macam itu masuk di dalam perlindungan khusus Bapak Ibu. Nah, tetapi juga pemerintah ingin melihat bagaimana mekanisme-mekanisme upaya-upaya pencegahannya. Karena kita tidak ingin anak-anak kita itu menjadi masuk di dalam kategori anak memerlukan perlindungan khusus. Nah, termasuk anak memerlukan perlindungan khusus itu anak yang terpapar radikalisme atau terorisme. Jadi mohon ini juga menjadi perhatian, baik secara langsung offline, kalau misalnya ada kecurigaan terhadap kelompok-kelompok tertentu, maupun terhadap media sosial anak. Karena sekarang pintu masuknya itu kebanyakan melalui media sosial anak, WhatsApp grup, Telegram, ya TikTok, ya, dan seringkali anak itu menyembunyikan, menyamarkan, mengarsipkan grup-grup seperti itu sehingga orang tua itu tidak dapat menjangkau, tidak dapat mengetahui. Nah, mohon itu juga akan perlu juga menjadi target kita Bapak Ibu untuk selalu efektif menyampaikan kepada orang tua supaya selalu berkomunikasi yang intens dengan putranya. Masyarakat bersahaja, tapi kemudian ketika ibu menemukan kenyataan bahwa di masyarakat mungkin di lingkungan kader-kader ibu PKK ya mungkin ibu ya, ternyata ibu-ibu muda atau namanya biasanya Mahmud ya, mama muda ini biasanya yang sibuk dengan pekerjaannya, beliau ini seringkali meninggalkan putra putrinya. Yang termungkin anak itu diam dulu saja gitu kan, jadi bisa ditinggal, mungkin kalau yang bekerja bisa bekerja fokus, kemudian yang mau beres-beres rumah juga bisa beres-beres rumah gitu ya. Jadi memang mau menjadi ibu rumah tangga atau working mom ibu bekerja, kita sama-sama menghadapi masalah yang dilematis ya Bu ya. Ketika anak diberikan handphone itu memang menjadi suatu keputusan yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena di satu sisi ibu juga tidak memiliki pilihan ya. Kita mungkin ketika harus bekerja agar anak itu bisa anteng, kita juga bisa tenang ya sudah kita kasih handphone. Tapi satu sisi handphone ini menjadi masalah karena sudah akan merusak memori anak ya Bu ya Bapak Ibu. Sudah di sini anak-anak kecanduan handphone. Mungkin awalnya dari tontonan-tontonan yang bisa kita pantau, tapi lama-kelamaan kita tidak mampu untuk memantau. Bahkan ketika anak mengakses situs-situs tertentu, kemudian dari permainan mungkin yang saat ini sering dilihat anak ya ada Roblox, kemudian kemarin yang ada kasus di Medan tersebut ya Bu ya, kasus yang sangat booming ya terkait dengan sampai pada kekerasan di pembunuhan ya. Ini juga anak terpapar oleh handphone, dia nonton ada aplikasi film gitu seperti Murder gitu ya, seperti itu. Jadi memang kita harus tetap memantau karena memang tidak bisa dihindari ya memberikan handphone terhadap anak. Handphone satu sisi merupakan alat yang mungkin nanti akan digunakan karena dalam media pembelajaran ketika seperti kemarin COVID gitu kan, kita tidak tahu ke depan apakah ada flu yang lebih ganas lagi, ada virus-virus yang lain. Anak pasti akan diberikan handphone untuk pembelajaran online. Kita tidak bisa menolak.